Selamat dari maut. Iya, itulah yang pernah dialami oleh Lesti dan keluarganya. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam ketika Lesti masih bersekolah di sekolah dasar. Iya, ketika itu Dede Lesti berhasil lolos dari maut. Hal tersebut karena terjadinya peristiwa bencana alam gempa dan tanah longsor di kampung halamannya. Bahkan teman-temannya yang berjumlah 14 orang harus kehilangan nyawanya karena peristiwa korban bencana alam, gempa, dan tanah longsor. Secara khusus, Ayahanda Lesti bercerita kepada redaksi Cumi Cumi bagaimana putri kesayangannya dapat selamat dan lolos dari maut. Selain itu, Ayahanda Lesti juga bercerita pasca lolos dari maut, Lesti tidak mau melewati titik lokasi peristiwa bencana alam, dikarenakan saking trauma yang luar biasa. Bahkan Ayahanda Lesti berkisah, Lesti kerap mengalami demam jika sedang trauma mengingat peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya. Lalu karena peristiwa yang sungguh membekas di hati dan pikiran Lesti, kini Lesti dan keluarganya mudah sekali berempati kepada korban bencana alam. Lalu seperti apa bentuk kepedulian Lesti dan Ayahanda Lesti kepada korban bencana alam di Sukabumi? Selain itu, Ayahanda Lesti mengakui jika dirinya bersikap posesif kepada Lesti. Lalu mengapa Ayahanda Lesti bersikap posesif kepada putri kesayangannya? Saksikan selengkapnya di segmen berikutnya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat dari maut. Ya, seperti itulah kejadian yang menimpa Lesti beberapa tahun yang lalu saat Lesti selamat dari bencana gempa dan tanah longsor di kampung halamannya. Ya, cerita mengerikan itu dilontarkan oleh Ayahanda Lesti. Bagaimana Lesti selamat dari detik-detik yang menyeramkan. Di saat yang bersamaan ketika Lesti lolos dari maut, 14 temannya harus kehilangan nyawanya karena peristiwa bencana beberapa tahun yang silam. Tidak hanya teman-temannya yang harus kehilangan nyawanya, saudara dekatnya pun ada yang mengalami luka berat akibat peristiwa bencana alam tersebut. Bahkan, pasca kejadian yang hampir merenggut nyawa Lesti, Ayahanda Lesti pun bercerita jika hingga beberapa saat Lesti masih mengalami trauma yang begitu mendalam. Tidak mudah bagi Lesti pada saat itu yang masih siswa sekolah dasar harus melupakan kejadian tak terlupakan yang dialami di depan mata. Masih bernasib baik nyawanya selamat. Seperti inilah Ayahanda Lesti menceritakan detik-detik kronologis Lesti lolos dari maut karena peristiwa gempa dan longsor di kampung halamannya. Karena dia juga waktu setiap ditanya di TV kalau pas ada acara selalu dia mengenang pada pas itu kan pasti dia sedih gitu. Karena waktu itu ya kakaknya juga seandainya kakaknya nggak takut sama saya waktu itu ya pasti kena gitu. Ada itunya aja apa tuh anak bibinya aja kena kan situ sampai habis giginya sampai badannya rusak semua. Pokoknya udah parah lah udah. Nah itu di situ yang bikin traumanya si Dede waktu itu kan dia main ke situ. Nah kakaknya juga lagi main ke situ, cuma karena itu bulan puasa sama saya dilarang. Maksudnya jangan lama-lama main di luar, apalagi di situ kan tempat ya main, dia rencananya ke situ ada mainan games di situ PS3 waktu itu. Nah saya selalu melarang sama kakaknya yang laki itu. Katanya, saya tuh jangan main, apalagi ini bulan puasa nggak boleh main. Nah, dia tuh ke sana nganterin adiknya, ya adik dari anak bibinya itu. Dia baru nyampe ke rumah, langsung gempa, langsung longsor. Nah, adiknya tertimpa juga. Terus ya teman-temannya juga kan, teman si Dede 14 orang meninggal di situ. Nah, itu yang mungkin itu yang bikin traumanya gitu. Saya juga emang ya kalau dengar bencana itu langsung oh ya saya juga harus bergerak walaupun ya sebisa saya semampu saya.
entah itu mengajak anak-anak Lesti Lover, ayo kita menyumbang, kalau enggak mereka yang pas memposting atau mengadakan dana untuk santunan, ya saya langsung respon, saya repost gitu. Ya dia ya sama aja kayak saya ya. Nah yang namanya di warga dan namanya yang kena bencana ya tentunya itu ya sangat prihatin. Ya, Dede juga ya seperti itu sama. Cuma untuk waktunya ke sana ya kita susah ngatur waktunya. Dan alhamdulillah waktu ini yang kedua kalinya untuk Lesti Lover yang menyumbangkan sedikit rezekinya ke sana, sebagian rezekinya. Dan yang tadi, kalau yang kemarin mungkin mereka sendiri yang itu, tapi kalau yang tadi pagi saya langsung turun sendiri ke lapangan. Saya jujur belum tahu, cuma kalau emang ada ya alhamdulillah Masya Allah ya. itu berarti suatu hal positif. Bahkan sampai sekarang Karena udah 20 juta. dan itu hal baik karena banyak orang yang menganggap bahwa Leslar Lovers itu ya istilahnya barbar segala macem, banyak hal yang negatifnya. Ternyata ini membuktikan bahwa mereka juga bisa melakukan hal positif gitu. Peristiwa yang sangat mengerikan itu bisa terjadi di depan mata Lesti. Melihat teman-temannya akhirnya harus kehilangan nyawanya, begitu membekas di pikiran Lesti. Bahkan ayahanda Lesti bercerita bagaimana Lesti tidak mau lewat di lokasi kejadian bencana karena begitu sangat membuat Lesti trauma dengan kejadian yang tidak Dede Lesti sangka-sangka tersebut. Apalagi Lesti mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tersebut ketika masih berusia anak-anak, sehingga proses pemulihannya berlangsung tidak cepat. Namun, di balik semua kejadian yang menimpa Lesti dan ayahnya, kini menjadi sangat peduli jika terjadi bencana alam. Kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para korban bencana alam akan sangat mudah dimengerti dan dirasakan oleh Lesti dan keluarganya karena mereka pernah mengalami masa-masa sulit tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh ayahanda Lesti yang memberikan bantuan serta perhatian kepada korban bencana alam di Sukabumi dan disambut oleh pemerintah daerah setempat. Waktu itu kan dia masih umurnya baru kelas 3 ya kalau baru kelas 3 SD. Ya memang tapi dia udah suka nyanyi-nyanyi juga waktu itu, cuma ya belum itu udah sering nyanyi juga kelas 2 kelas 3 kan dia udah nyoba-nyoba, udah manggung juga. Ya cukup lama sih sampai dia demam, panas gitu. Bahkan dia nggak mau diajak kalau ngelewat ke situ. Udah lama juga sih kalau waktu itu. Dia sampaikan salam buat saudara saya yang ada di sana, buat anak-anak Lesti Lover yang ada di sana, terima kasih. Tadi kan sempat juga kita video call di sana. Pokoknya salam aja buat semua. Insya Allah kalau ada rezekinya, ada waktunya juga untuk ada waktu senggang untuk kesana, insya Allah. Cuma mudah-mudahan aja. Dan malah tadi dari pemerintahan setempat juga, insya Allah kalau udah selesai di sini, kalau misalnya corona udah berlalu, kita undang Dede Lesti ke sini untuk hadir silaturahmi di sini katanya. Maka kini, setiap kali mendengar ada bencana alam yang mengakibatkan korban, baik korban materi maupun nyawa, Lesti dan ayahanda Lesti akan selalu teringat masa-masa di mana mereka mengalami korban bencana alam di daerah Cianjur Selatan. Bahkan ayahanda Lesti bercerita jika sesaat pasca mengalami bencana alam berupa gempa dan tanah longsor, kesulitan langsung mereka hadapi, seperti butuh bantuan seperti sembako dan obat-obatan dan bahan sandang pangan lainnya. Hal tersebut dikarenakan pasca terjadi bencana alam, masyarakat sekitar kesulitan untuk melakukan usaha guna mendapatkan sembako dan menyambung hidup. Ya saya sih jadi mengingatkan saya ke waktu saya bencana beberapa tahun yang lalu. Waktu itu pernah ya saya juga memang korban bencana ya longsor yang akibat gempa di tahun 2099 ya, waktu itu lupa berapa tahun ke belakang yang terjadi di Cianjur Selatan. Nah jadi saya teringat ke situ. Nah, saya sambil ngeliat-ngeliat di tempat itu yang bekas ya ada puing-puing bangunan yang udah hancur.
Ya saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu, saya dikirimi sembako sama dari mahasiswa dari kota ke sana ya. Ya kebetulan waktu itu memang sangat membutuhkan gitu. Karena kan kita juga semua buntu nggak bisa usaha apa-apa karena waktu itu sedang ada bencana gempa dan saudara-saudara saya banyak yang kena sampai berpuluhan orang waktu itu di sana. Jadi saya ngingatnya ke situ. Ya seperti ini ya pernah saya alami juga, makanya ya sebisa mungkin saya juga pengen berbagi sama saudara-saudara saya walaupun ya itu berupa ya cuma menyisipkan sedikit rezeki, ya mudah-mudahan juga mereka juga bisa menikmatinya atau bisa berkah buat semua gitu. Sebagai contoh, saat terjadi bencana gempa bumi di Lombok, hal tersebut membuat Lesti serta ayahanda Lesti selalu teringat peristiwa menyedihkan tersebut. Jeritan tangis para korban bencana alam yang berduka karena kehilangan harta benda serta kehilangan nyawa orang yang sangat dicintainya, tak pelak langsung ingatan Lesti serta ayahanda Lesti tertuju kenangan pahit beberapa waktu silam. Sehingga menurut ayahanda Lesti, dirinya senang jika ada Lesti Lovers yang begitu peduli dan perhatian kepada korban bencana alam. Sebenarnya setiap bencana, kalau nggak banjir bandang doang sih kalau saya. Setiap ada bencana pasti saya ingat ke situ. Misalnya yang dulu pernah di Lombok. Terus ya saya ya selalu tergerak, makanya kalau di IG saya kalau ada yang anak-anak leslop yang memposting oh ini ada kumpulan dana buat menyumbang ke nah itu saya selalu repost dan saya memang tergerak kalau di situ gitu. Kalau ada acara gitu karena saya selalu ingat saya juga memang pernah mengalaminya gitu. Setelah tadi kita sudah dengarkan bagaimana ayahanda Lesti bercerita Lesti lolos dari maut karena peristiwa bencana alam, di segmen berikutnya ayahanda Lesti ceritakan bagaimana Lesti dan dirinya begitu sangat mengerti kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam, seperti kehilangan harta benda dan juga nyawa dari orang-orang yang sangat disayanginya. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah di segmen sebelumnya, kita telah mendengar bagaimana Lesti lolos dari maut dan begitu trauma pasca mengalami peristiwa korban bencana alam yang mengakibatkan 14 orang teman-temannya kehilangan nyawanya. Maka di segmen kali ini, ayahanda Lesti menceritakan bagaimana peristiwa yang begitu pilu dan menyedihkan ini membuat Lesti dan dirinya serta keluarganya begitu mudah terketuk hatinya untuk membantu korban bencana alam. Salah satunya adalah korban bencana alam di daerah Sukabumi. Menurut ayahanda Lesti, dirinya mewakili keluarga Lesti dan Lesti Lovers yang begitu banyak menitipkan bantuan kepada dirinya. Sehingga sebagai orang yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan serta sangat mengetahui dan merasakan kebutuhan yang mendesak oleh para korban bencana alam, maka seperti inilah ayahanda Lesti bercerita tentang kepeduliannya terhadap korban bencana alam di Sukabumi. Tadi pagi kan saya berangkat dari rumah jam 7 langsung menuju ke sana. Sebenarnya pengen berangkatnya udah dari yang pertama di yang Lesti Lovers Sukabumi mengadakan penggalangan waktu itu. Cuma karena kan waktu saya juga baru sempatnya tadi ya alhamdulillah tadi juga sempat ke sana. Di sana juga sambutannya dengan sukacita, alhamdulillah. Saya mewakili dari keluarganya Lesti dan Lesti Lovers Indonesia juga. Lesti Lovers Hong Kong juga alhamdulillah, pokoknya dari Lesti Lovers udah saya sampaikan yang udah nitip ke saya, yang udah ke omnya saya udah sampaikan tadi. Karena mereka dari Lesti Lovers banyak yang nitip ke saya, yang mempercayakan ke saya langsung. Ya mungkin ini secara langsung mereka langsung nitipkan ke saya ya walaupun saya ya baru sempat ya nggak dianggap telat sih sebenarnya. Di sana juga masih sangat membutuhkan karena kan sana lagi gencar-gencarnya memperbaiki bangunan yang runtuh dan yang keseret air itu ya baru dasarnya aja belum selesai ini. Dan alhamdulillah saya
disambut sama pemerintahan di sana dengan sukacita, dan memang ya mungkin tepat ya kalau saya tadi ke sana karena di sana memang sangat membutuhkan. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan berkah, kan maksudnya nilai positifnya mereka menjadi keluarga besar Leslar, ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk fanbase-fanbase yang lain. Nah kebetulan yang donasi untuk Sukabumi ini, Banjir Bandang Sukabumi ini, admin-admin dari Lesti Lovers juga udah ngasih link gitu ke Dede. Nah pas hari, kalau nggak salah hari berikutnya, Dede ngelihat juga di sosmed bahwa Leslar juga mengumpulkan dana gitu. Jadi Dede alhamdulillah ikut andil juga dengan teman-teman Lesti Lovers. Melihat langsung korban bencana alam di Sukabumi, Ayahanda Lesti menceritakan bagaimana perkembangan yang dialami masyarakat Sukabumi yang mengalami peristiwa bencana alam. Bahan-bahan sembako serta bahan bangunan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dan juga untuk memperbaiki rumah serta kediaman yang mengalami bencana alam. Tak lupa juga, Ayahanda Lesti mengucapkan banyak terima kasih kepada Lesti Lovers yang sudah bersedia memberikan bantuan dan kepedulian terhadap korban bencana alam di Sukabumi. Udah jalan, mereka udah mulai menata dengan rumah-rumah yang kalau yang masih yang patah mungkin mereka juga masih baru dasarnya aja, tadi diangkut-angkut pasir yang menguruk rumahnya. Terus kalau yang ringan-ringannya saya lihat tadi udah berdiri, ada yang udah pasang genteng juga gitu. Sempat ngobrol sama korban-korban? Kalau sama korban cuma ketemu aja, kalau ngobrol saya sama pemerintahan di tempat di situ udah. Alhamdulillah saya disambut dengan baik di sana. Rencana pemerintah seperti apa? Ya memperbaiki di pemerintahan situ. Nah pokoknya tadi ada kepala desanya di situ langsung katanya saya dari sini mau berusaha secepat mungkin memperbaiki rumah warga yang terkena dampaknya itu banjir bandang secepat mungkin katanya. Dan dia memang itu secara bukan gotong royong masyarakat di situ aja, terus sama bantuan-bantuan dari orang yang datang untuk membantunya ke situ gitu, dengan relawan. Yang saya lihat ya sekarang ya bahan bangunan sih, karena kan yang banyak rusaknya itu bangunannya di sana. Ya mungkin sembako, ya memang sembako juga ya memang dibutuhkan ya, semua orang juga pasti membutuhkan kalau sembako di sana. Untuk Lesti Lover yang udah berpartisipasi ya, untuk saudara-saudaranya yang tertimpa bencana, saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga itu kan jadi ya langkah bagusnya gitu, antara baiknya, dan terus lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan jika Ayahanda Lesti mengakui dirinya begitu posesif kepada Lesti, putri kesayangannya. Lalu mengapa Ayahanda Lesti bersikap posesif kepada Lesti? Simak jawabannya di segmen berikutnya di Cumika In Depth. Nah, Cumi Lovers, setelah tadi kita sudah mendengarkan kisah Lesti lolos dari maut karena mengalami peristiwa bencana alam, dan juga Ayahanda Lesti menceritakan juga kepedulian Lesti dan dirinya kepada korban bencana alam di Sukabumi, maka kini Ayahanda Lesti mengakui jika dirinya sangat posesif terhadap Lesti. Lalu mengapa Ayahanda Lesti bersikap posesif kepada Lesti? Oke Cumi Lovers, kita dengerin langsung aja penuturan dari Ayahanda Lesti berikut ini. Kalau khawatir nggak usah, sekarang lagi sibuk memang dari dulu. Kalau saya kan orangnya yang bisa dibilang posesif sama anak-anak itu semua, jadi selalu kalau khawatir pasti ada. Ya yang paling utama ya jaga diri ya, baik-baik jaga diri, dan ya jangan sampai telat makan dan minum gitu aja. Jangan sampai lupa sama makan, istirahat itu, kalau ada waktu istirahat itu.
Tapi komunikasi nggak pernah putus ya, walaupun Alhamdulillah, walaupun di mana-mana kita komunikasi selalu. Ya itu kan saya sering katakan kalau masalah itu saya paling bawel itu sama jaga kesehatan, ya sama makan, sama istirahat segitu. Ya memang itu yang selalu saya tekankan ke anak saya, jaga kesehatan, jangan terlena dengan misalnya kerjaan sibuk apapun harus makan, istirahat gitu. Nah, setelah baru saja kita dengarkan alasan Ayahanda Lesti sangat posesif kepada Lesti, Ayahanda Lesti bercerita mengenai apa yang Lesti lakukan selama di Bali dan di Bandung. Tak lebih dan tak bukan, Lesti melakukan pekerjaan bersama dengan klien-kliennya. Dan meski sang putri kesayangannya sedang di luar kota, tetap dirinya memberikan perhatian kepada Lesti agar jangan lupa dan jangan terlambat makan. Juga agar beristirahat yang cukup, walaupun di tengah padatnya aktivitas dalam pekerjaannya. Wah, ayah idaman ya seperti ini Cumi Lovers. Liburan kan dia kerja, bukan berarti liburan, dia kerja, itu ada kerja, ada meeting, ada segala macam, dan ada mengerjakan sesuatu sama rekan-rekan kerjanya gitu. nggak didampingin ayah itu dari Instagramnya ayah terlihat nggak ikut. Kan di situ ada kakak. Kalau yang ke Bali itu sama mamahnya, kalau ke Bandung sama kakaknya, sama kerabat-kerabatnya itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.